Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Kejar-kejaran kendaraan mewarnai penyergapan 2 bandar narkoba di Tulang Bawang. 1 bungkus sabu-sabu disita. Borgol. Pembalakan liar di hutan lindung pesisir barat digerebek Polda Lampung. 2 pekerja penebang pohon ditangkap. Kelangkaan solar di Lampung Utara kian parah. Para sopir antri di SPBU sejak malam hingga siang. Aksi kejar-kejaran kendaraan mewarnai penyergapan bandar narkoba di Tulang Bawang Selasa siang. 2 tersangka yang mengendarai motor ditangkap di perkebunan sawit di Jalan Lintas Rawajitu, Kecamatan Penawar Tama. Saat ditangkap, seorang tersangka berusaha memberontak, namun usahanya sia-sia setelah polisi segera memborgol tangannya. Tersangka yang ditangkap bernama Rafli, umur 22 tahun, dan AN, umur 17 tahun. Keduanya warga desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. 1 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan dalam plastik obat disita polisi. Kedua tersangka digelandang ke Mapolres Tulang Bawang. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sebuah pabrik kayu di hutan Bukit Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat digerebek polisi Selasa siang. Pabrik kayu ini diduga jadi tempat pengolahan kayu hasil pembalakan liar di hutan lindung. Dari penggerebekan ini, 2 orang ditangkap. Mereka merupakan pekerja penebang pohon, sedangkan pemilik pabrik kayu ilegal tersebut kini masih diselidiki polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita ratusan kubik kayu yang sudah dipotong-potong, belasan kayu gelondongan, mesin pemotong kayu hingga traktor. Polisi kini masih memburu bos pembalakan liar tersebut. Dengan adanya informasi pembalakan di wilayah pesisir barat, kita sudah lakukan pengecekan dan kita sudah menyampaikan fakta-fakta. Di antaranya adalah keterangan-keterangan sementara ini. Dan kita sudah melakukan penyelidikan betul atau tidaknya. Tentunya para pihak akan kita minta keterangan ya, terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan bukti apakah ini masuk pidana atau tidak. Ya, saat ini kita tidak bisa menentukan dulu karena kita butuh bukti realnya. Lokasi pembalakan liar tersebut terungkap dari patroli udara Kapolda Lampung menggunakan helikopter. Saat dilihat dari atas, sebagian besar hutan lindung di pesisir utara sudah gundul akibat maraknya pembalakan liar. Kapolda berjanji akan menindak tegas para pelaku pembalakan kayu di hutan lindung sebab merusak lingkungan dan akan berdampak mudah terjadinya bencana alam. Aris Susanto melaporkan dari pesisir barat. Pernah dipenjara selama lebih dari 1 tahun akibat mencuri motor, rupanya tidak membuat kapok Rusdiana untuk mengulangi perbuatannya. Selasa siang, pria warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini kembali ditangkap saat terpergok mencuri sepeda motor di Waikandis, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Menurut polisi, tersangka mencuri sepeda motor yang terpasang alat pengaman ganda alarm. Pencurian diketahui korban saat mendengar alarm sepeda motornya berbunyi. Tersangka sempat bersembunyi di semak belukar namun ditemukan warga yang mengejarnya. Ada saudara R dan saudara J. Kemudian karena merasa ada yang mengambil sepeda motor dan ada yang dicurigai melarikan diri ke arah semak-semak, maka kemudian korban berupaya mengejar.
Tapi kemudian korban tidak berhasil mengejar. Tapi ketika korban kembali lagi ke TKP, ternyata salah satu pelaku telah berhasil ditangkap oleh masyarakat dan anggota Polsek Tanjung Senang. Untuk tersangka sendiri, inisial R ini adalah berperan sebagai pemetik. Jadi dia yang memetik, mencoba mematahkan kunci stang, dan kemudian sudah memasukkan anak kunci letter T dan siap untuk membawa, tapi karena ada alarm sehingga kemudian tidak jadi. Sedangkan saudara J yang masih kita lakukan upaya pengejaran berperan sebagai joki. Sepeda motor korban dan beberapa kunci T milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu rekannya yang berhasil kabur. Nabila melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang petugas Bank Rakyat Indonesia cabang Pringsewu bernama Gigih Kurniawan Selasa siang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung dalam perkara korupsi penyaluran kredit fiktif di tempat kerjanya. Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam pembacaan dakwaannya, jaksa menyatakan modus terdakwa memalsukan identitas nasabah kredit usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM pada tahun 2020 hingga 2022. Kerugian negara mencapai 512 juta rupiah. Menetapkan agar terdakwa Gigih Kurniawan bin Gatot Purnomo membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang mengganti kerugian keuangan negara sebesar 350.336.381 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun dan 10 bulan. Penyelewengan penyaluran kredit fiktif di bank pemerintah itu terungkap setelah pihak bank mendapati adanya kredit macet dari beberapa nasabahnya. Setelah diselidiki, rupanya nama-nama nasabah kredit macet itu adalah palsu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.